Hashimiyah adalah kerajaan Yordania, negara mayoritas Muslim dengan 95% populasi mengikuti Sunni, sementara minoritas kecil mengikuti cabang Salafi dan Syiah. Ada juga sekitar 20.000 sampai 32.000 penganut Druze yang kebanyakan tinggal di utara Yordania. Negara Yordania, Konstitusi 1952 memberikan kebebasan beragama sambil menetapkan bahwa raja dan penerusnya harus Muslim dan anak-anak dari orang tua Muslim. Minoritas agama mencakup orang-orang Kristen dari berbagai denominasi 4% dan bahkan penganut agama lain yang lebih sedikit. Yordania adalah negara yang religius dan konservatif. Demografi, Islam menyebar di tanah Levant, Syam pada abad ke-7, dan merupakan tanah Yordania, daerah Syam pertama yang ditaklukkan oleh umat Islam, yang bertempur dengan Bizantium. Penaklukan Yordania dan daerah Syam oleh umat Islam melalui pertempuran Mu'tah dan pertempuran Yarmouk, yang akhirnya menyebabkan pembukaan Levant. Pertempuran ini berada pada masa kekhalifahan Rashidin yang dipimpin oleh Umar. Sunni Islam adalah agama yang dominan di Yordania. Muslim membentuk sektiar 95% populasi negara tersebut, dengan 93% dari mereka mengidentifikasi diri sebagai Sunni. Ada juga sejumlah penganut Ahmadi, dan beberapa penganut Syiah. Banyak dari Syiah pengungsi Irak dan Lebanon. Jejak sejarah Islam dan wisata religi di Yordania. Yordania menjadi salah satu negara yang memiliki jejak sejarah Islam dan wisata religi menarik yang bisa kita kunjungi. Tentu saja kunjungan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Biasanya, kunjungan ke Yordania dilakukan satu paket dengan perjalanan umrah atau bisa juga tersendiri. Tefrase.id telah merangkum 7 destinasi wisata menarik di Yordania, baik wisata sejarah Islam, sejarah Kekaisaran Romawi serta wisata pantai yang indah dan menakjubkan. Berikut ini daftarnya. 1. Petra, pahatan di atas bebatuan ini, merupakan peninggalan kaum Samud di zaman Nabi Saleh. Kaum Samud dikatakan pandai memahat dan pahatan yang masih ada hingga saat ini adalah Petra. Petra itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu dan merupakan situs arkeologi. UNESCO menyatakan Petra sebagai salah satu peninggalan kultural yang paling penting dalam peradaban manusia, dan masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tanggal 6 Desember tahun 1985. Kini Petra menjadi destinasi wisata bagi orang dari berbagai belahan dunia. Selain eksterior pahatan yang cantik dan memukau, apalagi saat mengetahui sejarah di baliknya yang dibuat ribuan tahun yang lalu, di dalam pahatan ini juga terdapat gua. 2. Gua Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi merupakan gua yang digunakan sebagai tempat persembunyian 7 pemuda dari Raja Dicyanus, dan tempat mereka tertidur selama 300 tahun yang diceritakan pada surat Al-Kahfi. Meski terdapat pendapat lain mengenai lokasi gua Ashabul Kahfi ini, gua yang terletak tidak jauh dari Amman, ibu kota Yordania ini dipercaya sebagai gua yang disebut di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Laut Mati. Siapa yang tidak tahu Laut Mati? Hamparan air yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya ini terbentang di negara Yordania dan Israel. Kadar garam yang tinggi menyebabkan hewan laut maupun tumbuhan laut tidak dapat hidup di dalamnya. Keasinan dari air ini adalah 10x lebih asin dari air laut pada umumnya. Hal ini juga menyebabkan manusia dapat mengapung di atas air Laut Mati serta menikmati keindahan hamparan air biru serta kristal-kristal garam yang menonjol ke atas dari airnya. Selain kristal dan airnya yang asin, terdapat juga lumpur yang kaya akan mineral yang banyak digunakan oleh wisatawan untuk melumurkan dirinya. Pesona alam yang keempat, Jerash. Jerash merupakan sebuah kota di Yordania Utara yang memiliki banyak peninggalan sejarah yang dapat dikunjungi. Dikatakan bersejarah karena Jerash pernah diduduki oleh Alexander the Great, dan menjadikan peninggalan-peninggalan di kota ini beraksen bangunan-bangunan Romawi kuno serta menjadikan kota di mana terdapat peninggalan Romawi di luar Italia. Bangunan-bangunan peninggalannya juga bernuansa Romawi seperti Oval Plaza, Amphitheatre, dan Temple of Zeus. Beberapa peninggalan ini bahkan masih digunakan sebagai teater untuk mempertunjukkan gladiator zaman Romawi dan pertunjukan tari yang dapat ditonton oleh para wisatawan. Yang kelima, Wadi Rum. Wadi Rum atau Lembah Bulan merupakan lembah pasir yang luas yang terletak di Yordania Selatan.
Wadi berarti lembah dan Rum berarti menanjak, jadi Wadi Rum adalah lembah pasir yang menanjak dan juga disertai bukit-bukit batu berwarna oranye kecoklatan. Destinasi wisata ini cocok untuk wisatawan yang senang petualangan, karena di sini para wisatawan dapat memanjat tebing, menaiki jeep dan unta serta microlight semacam parasut untuk berkeliling. Lembah pasir ini juga tercantum sebagai salah satu situs warisan dunia menurut UNESCO, atau UNESCO World Heritage. Yang keenam, yaitu Aqaba. Kota Aqaba adalah salah satu kota yang terletak di Yordania Selatan. Kota ini merupakan kota ilmiah, industri, budaya, dan sosial. Sebagai daya tariknya, kota ini memiliki pantai yang cantik dan menjadi destinasi wisata para turis. Laut yang berbatasan dengan kota ini pun bukan laut sembarangan, melainkan Laut Merah. Karena pantai di Aqaba merupakan bagian dari Laut Merah, kota ini dikelilingi oleh beberapa negara yang jaraknya sangat dekat seperti Arab Saudi, Mesir, dan Israel. Di kota ini para wisatawan juga dapat menikmati tinggal di resort-resort mewah serta memandangi keindahan kota ini. Yang ketujuh, Dana Nature Reserve dan Mujib Nature Reserve. Selain tempat wisata bersejarah serta religi, para wisatawan juga dapat berjunjung ke tempat wisata alam yang memanjakan mata seperti Dana Nature Reserve dan Mujib Nature Reserve. Dana Nature Reserve yang terletak di Yordania Tengah Selatan menyuguhkan pemandangan lembah dan perbukitan berwarna abu-abu serta dikelilingi oleh pohon-pohon hijau. Sementara itu, Mujib Nature Reserve atau Wadi Mujib terletak di Yordania Tengah, dekat dengan Laut Mati. Di tempat wisata ini terdapat tebing-tebing tinggi berwarna coklat dan sungai yang dapat diarungi dengan berjalan kaki serta berwarna hijau kecoklatan yang bening. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.